Selamat siang pemirsa, kembali lagi Anda menyaksikan 11 News yang menghadirkan berita aktual, akurat, dan terpercaya. Bersama saya Julia Sugiyati, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sebuah kafe di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hadir dengan konsep yang unik. Sebab barista di kafe tersebut adalah anak-anak dari kaum penyandang disabilitas Down Syndrome. Sensasi unik ini dapat memberikan pengalaman experience baru terhadap pelanggan yang ingin menikmati secangkir kopi sambil beristirahat sejenak dari aktivitas sehari-hari. Untuk mengetahui seputar kafe tersebut, sudah ada rekan kami yaitu Adlirian. Nah pemirsa, kita sudah sampai di lokasi kafe tersebut, yaitu yang berada di Jalan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, nama kafenya itu adalah Kafe Kamu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam. Let's go. Nah pemirsa, ternyata kita sudah langsung disambut oleh baristanya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam ya. Pemirsa, sebuah kafe unik hadir di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kafe ini dikenal dengan nama Kafe Kamu Wijaya. Dan berbeda dengan kafe pada umumnya, keistimewaan kafe ini terletak pada baristanya yang merupakan anak-anak penyandang disabilitas Down Syndrome. Dengan konsep interior yang menarik, sajian menu yang variatif, serta suasana yang mendukung, kafe menjadi destinasi favorit terutama bagi generasi muda. Tidak sedikit kafe juga yang menghadirkan fasilitas tambahan, seperti akses internet gratis dan spot foto estetik, sehingga mampu menarik perhatian pengunjung. Selain menawarkan menu kopi dan makanan ringan yang lezat, kafe ini juga menghadirkan suasana hangat, ramah, dan penuh inspirasi. Tidak heran jika Kafe Kamu Jaya menjadi salah satu destinasi pilihan, sekaligus sarana untuk mendukung inklusi sosial di masyarakat. Nah pemirsa, di sini kita ingin melakukan reservasi terlebih dahulu. Ayo ikuti saya. Nah pemirsa, di Kafe Kopi Kamu memiliki banyak varian kopi dan non-kopi, serta makanan ringan yang cocok sekali untuk menemani kita pada saat minum kopi. Untuk harga minuman dan makanan sekitar 30 ribuan sampai 100 ribuan ke atas. Di sini kami memesan minuman matcha latte kamu dan makanan ringan piscok lumer. Total pesanan kami sekitar 55.000 sudah termasuk biaya pajak PPN. Wah, sangat terjangkau sekali bukan? Cocok sekali untuk kaum warga plus 62 yang ingin nongkrong dengan budget pas-pasan. Kafe ini juga sudah menerapkan konsep digital, baik dari fasilitas maupun cara operasionalnya. Di sini tersedia WiFi gratis dan AC, jadi pengunjung bisa merasa lebih nyaman. Selain itu, kafe ini juga sudah memakai sistem digital untuk pembayaran dan promosi makanan lewat aplikasi. Nah pemirsa, ternyata pelayanan di sini juga bagus loh. Kita diantri minumannya langsung ke tempat kita. Seperti itu. Nah, di sini langsung saja kita cicipi minuman dan makanan yang kita pesan. Nah pemirsa, sekarang kita langsung saja masuk ke sesi review makanan. Nah pemirsa, untuk matcha latte-nya rasa manisnya itu pas, dan juga rasa matcha-nya juga tidak terlalu pahit, sehingga cocok untuk para kaum yang tidak menyukai matcha namun masih bisa menikmati sensasi enaknya matcha. Dan untuk piscok lumernya itu rasa coklatnya sangat pas, dan coklatnya juga tidak begitu banyak, sehingga kita dapat menikmati tanpa khawatir belepotan coklatnya kemana-mana seperti itu. Dan juga di sini minyaknya juga tidak terlalu banyak, sehingga cocok sekali untuk dinikmati bersama minuman matcha. Nah pemirsa, tadi kan kita sudah mencicipi beberapa makanan dan minumannya. Sekarang kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan oleh pemilik kafe dari Kafe Kamu. Nah, boleh perkenalan diri terlebih dahulu, nama kakak siapa dan jabatan di kafenya? Nama saya Gabriel, salam kenal. Saya sebagai general manager di sini. Kopi Kamu itu yang punya kafe ini itu punya keluarga saya. Kebetulan Kopi Kamu itu
Gabriel, bisa ceritain singkat nggak mengenai sejarah berdirinya kafe kamu di Jalan Wijaya Kebayoran Baru ini? Kalau waktu kopi kamu buka di sini di Jalan Wijaya itu di tahun 2021. Itu setelah kena COVID dan seberapa calon kita memang perlu tutup. Waktu buka di sini itu aku masih kuliah, jadi belum tahu banyak sih kenapa di sini atau salah satu asalnya kita buka di sini itu tempatnya luas. Kita di atas sebenarnya itu kantor juga, kantor milik perusahaan keluarga saya, dan ya kita sekalian makan. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa Anda mempunyai inspirasi dalam mendesain ruang yang diperpadukan dengan konsep tradisional dan konsep modern yang kekinian? Dan mengapa Anda kepikiran untuk mempekerjakan anak berkebutuhan khusus atau Down syndrome sebagai barista di kafe kamu? Untuk desain untuk temanya kita memang mungkin cari yang lebih kerasa seperti di Indo ya, agak tradisional, agak mix. Kita memang masih in progress juga dengan desain dan dekorasinya, tapi untuk sekarang kita memang mencari yang lebih banyak kait, lebih body. Kalau untuk mempekerjakan anak-anak yang Down syndrome itu idenya dari papa saya. Waktu itu dia ketemu Yayasan Kotas. Kotas itu Satuan Orang Tua Anak dengan Down syndrome. Di situ mereka ada sebuah khusus untuk pelukis, untuk musik, salah satunya barista juga. Dan di situ mereka yang ajarin bagaimana sih kerjaan barista itu seperti apa. Terus saat apa saya kenalan sama mereka, saya sangat terinspirasi dari mereka. Kebetulan saya juga punya sepupu yang berkondisi Down syndrome juga. Dan dari situlah papa saya juga tahu Down syndrome itu bagaimana, limitasnya itu di mana aja. Dan saat dia melihat mereka lagi bikin kopi sebagai barista, dia mau tahu lebih detail. Dia mau kunjungi kafe mereka ada di mana aja, tapi waktu itu bilangnya mereka belum ada. Jadi mereka itu hanya di pameran festival. Waktu itu kita ketemunya di Deal Festival Indah, di Living Festival. Dan sejak situ papa saya langsung nanya aja, kenapa nggak di kafe saya aja. Nah, dan dari situ kita mulai berlanjut. Uji coba itu mungkin sekitar bulan Juli atau Agustus 2023, dan kita kita uji coba, kita coba lihat mereka settingnya bagaimana kepada customer yang datang ke sini, POV dari customer yang datang ke sini itu bagaimana, apakah mereka accepting, apakah mereka ada ide yang aneh gitu. Untungnya semuanya sangat accepting, semuanya rada-rada sudah tahu Down syndrome itu bagaimana. Kalau enggak mereka juga nanya-nanya. Nah, dan pas bulan Desember 2023 kita mulai mencoba. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pihak kafe memberikan pelatihan training kepada anak Down syndrome untuk menguasai skill dalam bidang profesi barista? Jadi di Yayasan Kotasnya itu mereka sudah ada kursus baristanya. Dan untuk dari kafe, untuk dari kopi kamu dari kita itu kita hanya memberi latihan pelayanan kepada customer. Jadi untuk pembuatan minuman atau jadi dari pembuatan minuman itu memang langsung dari Kotas, kecuali menu-menu yang kita ada di sini dan mereka belum belajar. Itu aja sih. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Nah, tadi kita sudah menyampaikannya dan sudah menanyakan beberapa pertanyaan kepada pihak dari kafe kami. Untuk pelayanannya, saya kasih rating 9/10 karena pelayanan sini tadi ramah dan juga makanan minuman itu